Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih dalam acara Buku Saku. Praktis dan keseharian, itulah buku saku. Tinggal baca kapanpun, dimanapun kita berada. Nah, hari ini saya ditemani dengan narasumber yang berbeda dari yang episode sebelumnya, dengan Ustadz Faruqi. Ya, apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Di buku saku episode ini Ustadz, ini kita masih membahas tentang menjaga wudhu. Iya. Iya. Ini menjaga wudhu itu kita kan kemarin lebih kepada manfaat dan keutamaan. Nah, ini kita coba sedikit bergeser ya. Jadi menjaga wudhu yang terkait dengan rukun ya. Iya. Rukun wudhu gitu ya. Wudhu. Rukun wudhu. Ini kalau saya cuplik ini Ustadz, dari surat Al-Maidah ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, serta usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Kemarin dalam bahasan kita, bahasan saya bersama Ustadz Utbah itu kan ada kalimat basuh dan usap gitu ya Ustadz ya. Ini sudah diperjelas dengan surat ini, dengan ayat ini gitu. Nah, kemarin itu juga sempat dibahas tentang kesempurnaan atau menyempurnakan wudhu. Nah, ini kalau dalam keseharian kita, ini kan yang wajib berarti yang ini ya. Iya, yang wajib yang ini. Berarti kalau menyempurnakan tuh termasuk kumur-kumur, termasuk apa yang lain-lain gitu. Itu gimana pendapat Ustadz? Apakah kita cukup ini aja atau kita justru komplit gitu Ustadz? Terima kasih. Sebelumnya kita buka Mas Kris. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Pak Kris dan teman-teman semuanya, pembahasan tadi yang disampaikan Pak Kris berkenaan dengan bagaimana keseharian kita. Kalau dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah tadi kan cukup jelas ya sebenarnya, tapi pendek. Jelas tapi pendek. Jika kamu hendak sholat, maka basuhlah wajah kamu, kedua tangan sampai siku, kemudian usaplah kepalamu dan kedua kakimu sampai mata kaki. Kalau bicara masalah bagaimana keseharian kita, apakah cukup dengan itu saja atau harus dengan yang lainnya? Kalau pembicaraan kita atau permasalahan kita adalah sah dan tidak sah, itu cukup Pak Kris. Sahnya cukup? Cukup. Karena dari kitab-kitab yang ada merujuk kepada ayat itu kan rukun wudhu satu niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, yang keempat yaitu mengusap kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, kemudian yang keenam tartib. Itu tidak boleh dibolak-balik, tidak boleh muka kemudian langsung kaki, tidak boleh. Nah, kalau bicara sah itu sudah sah. Cuma dalam pembahasan fikih dan tentunya mereka para pendahulu kita, para ulama kita, mereka kan juga merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ternyata yang dicontohkan Rasulullah ada beberapa hal yang lain selain itu. Maka kalau bicara sah, bukan hanya wudhu saja, dalam masalah ibadah yang lain, selama itu antara syarat dan rukun sudah terpenuhi, itu sudah sah. Kalau bicara sah itu sudah sah. Cuman kan kita juga perlu namanya adab, atau kita juga perlu yang namanya dengan sunnah-sunnah dalam semua ibadah, termasuk dalam wudhu ini. Kalau analoginya gini Pak Kris, kalau rumah, kalau bicaranya rumah, yang penting di situ ada atapnya, ada tiangnya, ada pagarnya, ada pintunya, kan itu sudah bisa dikatakan rumah juga. Ya, bisa ditinggali lah. Bisa ditinggali. Tapi kalau dijual mungkin kurang laku banyak lah. Berbeda dengan di situ ada rumah yang tadi sudah terpenuhi, kemudian di situ ada tamannya, ada kolamnya dan macam-macam. Ketika kita jual mungkin lebih mahal juga karena dengan hiasan-hiasan yang ada. Kalau bicara rumah, yang tadi juga rumah, ini juga rumah. Ini analoginya. Maksudnya gini, kita tidak hanya yang kita cari adalah sah dan tidak sah, tapi kita juga yang kita cari adalah afdholiyah ataupun keutamaan. Kalau bicara keutamaan ya, dari para ulama, salah satu kita ambil mungkin dari kitab Fathul Qorib atau mungkin kitab yang lain, itu ada beberapa yang harus dipenuhi selain yang rukun tadi. Dari adab atau sunnahnya, yang pertama diantaranya sunnahnya adalah
Eh, kalau Imam Ghazali bahkan memberikan ulasan itu dari sebelum kita wudhu, yaitu salah satu sunnahnya, tentunya ini juga dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu bersiwak sebelum wudhu. Bersiwak itu kalau sekarang mungkin mudahnya gosok gigi ya, ya gosok gigi sebelum wudhu. Kemudian menghadap kiblat. Gosok gigi mereknya siwak. Ya. Bisa jadi. Karena siwak yang dimaksud dulu kan pohon siwak, Pak. Kalau sekarang merek Merek odol. odol. Iya. Kita bukan iklan ya. Bukan, nggak apa-apa. Bukan iklan. Gitu. Yang kedua, kalau Imam Ghazali dalam kitabnya mengatakan, tapi kalau dalam kitab Fathul Qorib ini tidak disebutkan ya, itu menghadap kiblat dan duduk di tempat yang agak tinggi. Itu sampai seperti Duduk? itu. Iya, duduk. Kalau Imam Ghazali mengatakan duduk di tempat yang agak tinggi. Tapi yang umum ya dimulai dengan membaca basmalah, ya, kemudian mencuci kedua telapak tangan 3 kali, ya, kemudian berkumur, ya, kemudian memasukkan air ke hidung semuanya 3 kali, ya. Kemudian setelah itu termasuk kalau dalam membasuh muka di situ 3 kali. Kalau bicara rukunnya kan cukup 1 kali, tapi 3 kali itu termasuk sunnahnya. Kemudian menyela-nyelai jenggot, ya, kemudian termasuk menyela-nyelai yang rambut-rambut di samping-samping, ya, itu termasuk jenggot sebenarnya. Nah, kemudian membasuh, ada yang mengatakan membasuh, ada yang mengusap kepala itu, ya sama saja. Itu 3 kali juga sampai kepada telinga, karena telinga ini bukan termasuk dari mengusap sebagian kepala ya. Kalau kemarin dibahas sama Ustazah, jangankan kok sampai semuanya. Kalau mazhab Syafi'i, sebagian dari rambut saja sudah termasuk bagian kepala, bahkan 1 helai saja sudah bisa dikatakan membasuh kepala ya. Maka termasuk sunnahnya adalah dia membasuh telinga juga, itu masuk sunnah. Kemudian menyela-nyelai jari, baik jari kaki ataupun jari tangan, gitu. Kemudian 3 kali juga, ya. Dan itu yang terakhir adalah muwalah. Muwalah itu tidak berjarak, maksudnya langsung, jangan kemarin sedikit sudah disinggung ya, sambil ngopi dulu enggak. Nah, itu termasuk satu gerakan kemana langsung, gitu. Enggak sambil mancing kemudian lanjutkan, enggak seperti gerakan itu. 1 sampai basuh muka balas WA gitu. Iya, enggak seperti itu. Itu sunahnya muwalah seperti itu. Ya, itu kalau bicara masalah di lain syarat dan rukun. Jadi memperindah rumah dengan tamannya, itu meningkatkan nilai jual. Seperti halnya juga ketika melengkapi rukun, melengkapi sunnah tadi, itu menjadi kesempurnaan dari si wudhu itu ya, Ustadz. Ya. Jadi termasuk tadi Ustadz singgung sunnahnya 1 kali, tapi sunnahnya 3 kali. Wajibnya 1 kali. Wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali, itu juga bagian dari menyempurnakan wudhu ya, Ustadz ya. Ya, kalau ini Ustadz, niat sholat itu, niat itu kan kalau kita artikan kan dipikirin aja udah niat gitu ya. Aku mau niat ngajar ke ya bisa misalnya gitu kan, nggak usah diucapkan, bilisan nggak usah diucapkan seperti itu. Nah, dengan dikhususan untuk wudhu ini Ustadz, apakah niat itu juga harus terdengar, diucapkan lisan, atau cukup dengan di dalam hati aja gitu? Niat wudhu ya ini? Iya, tadi kan termasuk dalam 6 rukun tadi ya. Itu ya. 6 rukun wudhu tadi. Kita coba mulai dari niat dulu. Dari niat Ustadz, dulu. ya. Kalau bicara masalah niat, itu adalah amalul qalbi, sebenarnya adalah amal hati. Ya. Kalau bicara niat di mana? Sudah cukup niat itu di dalam hati. Ya. Nah, tapi makna niat adalah qasdul amal, menyengaja berbuat. Maka memang harus ada itu niat itu, bukan sambil lalu, sekalipun tidak terucap. Tapi di dalam hati ada. Sekalipun ada yang mensunahkan memang diucapkan. Itu, maka harus kita pahami ya, kalau boleh di dalam hati, tapi ada yang menyebutkan disunahkan untuk diucapkan. Maka mungkin ada yang mengucapkan, ada yang tidak, itu ya dari pemahaman saja. Tapi sebenarnya adalah niat itu tempatnya di dalam hati, karena itu adalah amal hati. Iya. Tapi memang ada kesengajaan, namanya qasdul amal, sengaja memang
berbuat. Maka tidak cukup kita itu yang penting membasahi tadi anggota tadi tanpa ada niat wudu. Itu belum bisa dikatakan wudu kalau tanpa ada kesengajaan. Memang kita niat dalam. Ini agak mengusik saya nih Ustadz. Dalam banyak buku yang saya cari, saya baca gitu ya. Bukan buku lah, artikel gitu ya. Kalau buku kok pinter banget gitu ya, soal buku gitu. Itu niat itu dilafalkan saat membasuh muka. Iya. Padahal kan kita sudah berwudu tuh dari epek-epek bahasanya gitu kan. Betul. Kok malah di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah lah, tapi sudah dimulai gitu. Iya, sudah dimulai. Itu gimana Ustadz? Kok nggak dari awal aja gitu? Nggih. Oh niat kok di tengah-tengah gitu toh. Coba kita ulas ke tadi ya. Iya. Kita ulas ke tadi bahwa pokok pembahasan bukan pembahasan. Wudu itu akan sempurna ketika rukunnya terpenuhi. Terpenuhi. Sekalipun misalnya kita sudah masuk ini, seandainya itu ada dan tidak ada kan tidak mengapa, karena itu adalah sunnah. Kecuali yang tidak ada adalah membasuh muka. Maka kenapa niat itu adalah ketika membasuh muka, hakikatnya setelah kalau dalam tadi yang dibaca Mas Kris dengan surat Al-Maidah tadi kan, idza kumtum ila sholati faghsilu, bukan membasuh tangan, tapi faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Maka disitulah letak niatnya. Kenapa kok ketika kita pas membasuh muka? Karena itu adalah rukun setelah niat. Sedangkan sebelum itu adalah sunnah-sunnah. Ya. Seandainya terpotong dengan sunnah, tidak mengapa. Misal ya, kita tadi membasuh muka, kemudian tanpa kita langsung membasuh tangan, itu sah juga. Kemudian kita langsung membasuh ini, itu sah. Nih, kalau kita bicara sah dan kembali kepada tadi, kenapa kok tidak di awal kita itu dan niatnya memulai? Karena rukunnya di situ, Pak. Rukun. Tapi kalaupun diucapkan di awal, boleh juga. Kalau madhab, sebelum sunnah maksudnya. Kalau madhab Syafi'iyah itu memang harus di situ. Harus di pas muka harus di muka. Niat kapan niat itu diucapkan? Kalau itu diucapkan dan kapan niat itu diucapkan dalam hati? Ya ketika kita pertama kali mulai rukunnya itu berjalan ya. Rukun itu berjalan. Oke. Kalau rukun yang kedua kan muka. Terus ketiga itu siku, tangan sampai ke siku. Terus sebagian dari kepala. Yang keempat itu tartib ya. Ini dulu mata kaki. Kaki sampai ke mata kaki. Baru yang keenam itu tartib. Yang nggak boleh, tartib itu kan pengertiannya kan nggak boleh, harus berurutan begitu ya, nggak boleh dilompat kayak gitu. Jadi jika itu sudah dilaksanakan semua, berarti secara sah wudunya sudah sah gitu ya. Tinggal kita menambah dengan sunnah, maka semakin sempurnalah wudu itu gitu ya Ustadz ya. Oke. Ustadz, ini saya mau nyambung penjelasan panjenengan tadi, sudah lupa pas bagian apa, tapi saya masih ingat bahwa ketika kita akan berwudu itu ada tata cara dan etika. Nah, saya mau bertanya nih, kalau soal etika itu supaya kita dalam kaitannya dengan menyempurnakan wudu itu sebaiknya etika itu seperti apa Ustadz? Maksudnya nggak pakai baju, kumpulan anduk toh, itu kan termasuk etika ya gitu. Itu gimana Ustadz? Iya gini ya, untuk etika, kalau etika kan di luar sunnah ya, bisa dikatakan di luar sunnah. Kalau sunnah tadi yang kita sebut, yang pernah kita dapati, masuk etika sekalipun ini sedikit keluar dari wudu ya. Nah, bagaimana dengan orang yang dia mandi besar ya? Nah, pernah kita dapatkan. Ini kita pembahasannya adalah etika. Etika kan alangkah lebih baiknya. Nah, salah satu di antara sunnah dari mandi besar kan diawali dengan wudu. Nah, maka salah satu etikanya adalah ketika orang dia mandi besar itu, ketika dia wudu, harapannya kemaluannya ditutupi. Nah, itu etika. Nah, maka bicara dengan hal ini, kalau bicara boleh enggak? Boleh. Kita sedang wudu tapi pakaian kita lepas semuanya ya. Itu boleh. Tapi kalau kita bicara etika, apalagi di tempat umum, alangkah baiknya kita tetap aurat kita terjaga. Karena kalau kita lihat yang laki-laki ya, dari rukun yang ada kan tidak membuka aurat. Maksudnya tanpa membuka aurat pun semua rukun-rukun wudu ataupun anggota-anggota wudu kan bisa terbasahi atau bisa tersiram dengan itu. Kalau bicara etika ya lebih baik jangan kita membuka aurat kita. Kalau kembali kepada
tadi kalau kita contohkan dengan orang yang mandi besar tadi, alangkah baiknya etikanya itu ketika dia wudu auratnya tidak Itu dari sisi aurat. Nggih. Dari hal lain misalnya Ustadz, misalnya tidak bicara, kemarin juga kita sudah ngobrol ya, atau tidak sambil dengan pekerjaan lain, atau misalnya apakah harus menghadap ke kiblat gitu, itu termasuk etika juga nggak itu mungkin? Kalau Imam Ghazali tadi menambahi adalah satu, dia menghadap ke kiblat, etika. Kemudian yang kedua duduk, yang jarang ya. Itu kenapa kok harus duduk itu mau duduk di tempat yang tinggi. Itu setelah kita baca penjelasannya kenapa kok harus duduk? Ya, itu biar tidak menciprat air-air yang tadi. Sekalipun nanti pembahasannya tentunya di air ya. Nanti ada air mustakmal dan lain sebagainya. Itu alasannya beliau itu memberikan. Menciprat tuh maksudnya menciprat kemana? Ke kita ketika tempatnya tinggi, kebetulan mungkin itu adalah jatuhnya air itu tidak kembali ke kita. Tidak, itu alasan khawatir di situ ada kotoran ada gitu ya. Kotoran kan bisa jadi, tidak semuanya adalah tempat bersih, bisa jadi kan. Itu tidak menciprat. Itu alasannya untuk ketika adab etika ya, etika berwudu itu di tempat yang lebih tinggi. Dan kemarin dibahas mungkin kenapa di antara kalau memungkinkan lebih baik tidak di kamar mandi. Itu kan juga masuk etika. Kalau nanti bicaranya adalah sah, yang penting di situ ada terjaga, tidak ada najisnya, itu sah ya. Tapi kan ada beberapa sunnah yang mungkin tidak bisa kita lakukan dengan sempurna. Contohnya sunnahnya adalah membaca basmalah. Maksudnya kita di kamar mandi membaca basmalah, maka lebih baik etikanya ya kita di tempat wudu, jangan di kamar mandi. Mengucapkan ya, yang nggak boleh itu. Ya, mengucapkan. Kalau dalam hati mungkin boleh ya. Boleh ya, dalam hati. Itu di antara etika dalam wudu. Nah, sebenarnya kalau kita baca dari sebagian, sekalipun kalau kita memaknai etika sama sunnah itu berbeda ya. Tapi pada prakteknya mereka para ulama sebagian menggabungkan antara etika sama sunnah itu. Beliau menganggap bahwa sunnah itu termasuk adab juga. Kalau bicara adab ya etika juga. Sunnah wudu itu adalah adab-adab wudu. Seperti itu Mas Kris. Oke ya. Jadi ini ilmunya nambah ini, terutama buat saya. Jadi hari ini kita membahas tentang rukun dan tentang etika. Nah, ini episode berikutnya masih tentang wudu ya, insya Allah Ustaz ya. Nanti mandi besar itu menarik kayaknya itu. Karena kok mandinya besar-besaran ini kayak apa ya? Nanti insya Allah karena memang besar atau sekedar nama saja ya. Apa harus di danau karena biar besar gitu ya, atau seperti apa? Dan itu itu keseharian kita. Seperti halnya buku saku Ustaz. Keseharian dan praktis. Ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita sudah menambah ilmunya hari ini. Iya, yang tertinggal saya ucapkan Ustadz. Kita ada di Tropical Garden Resto. Ya, ini kalau mau makan seperti nuansa alam di perkotaan, ya ke Tropical saja. Ya, gitu ya. Iya, Hafiz ini dapat makan siang gratis. Karena udah beriklan. Ya, terima kasih ya buat semuanya. Dari saya itu saja. Semoga ada manfaatnya. Kita insya Allah berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama.